Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء باب ذكر صفة الكريم واللئيم. Bab penyebutan tentang sifat orang yang mulia dan sifat orang yang rendah, orang yang hina serta orang yang jahat. Qala Abu Hatim rahimahullah, Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah berkata, akramun nas man ittaqallah. Manusia yang paling mulia ialah yang bertakwa kepada Allah. Wal karimu at-taqi. Dan orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Wat-taqwa hiya al-'azmu 'ala ityanil ma'murat wal injizaru 'an jami'il mazjurat. Takwa adalah azam. Takwa adalah tekad, kebulatan hati untuk senantiasa melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan menjauh dari seluruh perkara-perkara yang dilarangnya. Al-karimu la yakunu haqudan wala hasudan wala syamitan wala baghiyan. Orang yang mulia itu adalah orang yang tidak akan pernah ada dalam dirinya kedengkian, tidak akan pernah ada dalam dirinya hasad, tidak pernah melampaui batas, wala kadziban, tidak pernah berdusta, wala yaqta ilfahu. Dan orang yang mulia adalah orang yang tidak akan pernah memutuskan rasa kasih sayangnya. Wala yu'zi ikhwanahu. Orang yang mulia adalah orang yang tidak akan pernah menyakiti saudara-saudaranya. Wala yajfu fil wadad. Orang yang mulia adalah orang yang tidak kaku dalam hal pergaulan. Qala akhbarani Muhammad ibn Ali ibn Abi Ali al-Khalladi. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan ad-Duhli عن علي بن محمد عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي عن إبراهيم بن شكلة قال إن لكل شيء حياة وموتا. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Shaklah, inna likulli syai'in, sesungguhnya bagi tiap sesuatu itu ada kehidupan dan ada kematiannya. Wa inna mimma yuhyil karamu muwasalatul karim, muwasalatul kurama. Dan sesungguhnya di antara hal yang akan menghidupkan kemuliaan ialah bergaul bersama dengan orang-orang yang mulia. Wa inna mimma yuhyil laum mu'asaratul li'am. Dan
di antara hal yang akan menghidupkan kehinaan, kerendahan dan kejahatan ialah bergaul bersama dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah dan orang-orang yang jahat. Inilah perbedaan antara orang yang mulia dengan orang yang hina, dan inilah keutamaan bergaul bersama dengan para kurama, orang-orang mulia, di mana ketika bergaul bersama dengan mereka yang akan hidup adalah kemuliaan. Sebab seseorang itu akan senantiasa mengikuti teman duduknya. Kalau orang yang berteman dengan yang baik, tentu dia akan tertulari kebaikannya. Sebaliknya, jika ada seseorang berteman dengan orang yang jelek, maka akan tertulari kejelekannya. Qala anba'ana Muhammad ibn Muhajir qala haddatsana Ahmad ibn Abi Bakr ibn Khalid al-Yazidi an Qutbah ibn al-A'la ibn al-Minhal qala sami'tu al-Mubarak ibn Sa'id yaqulu sami'tu al-A'mash yaqul qala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, inna, sesungguhnya, quraman nasi asra'uhum mawaddatan wa abta'uhum adawatan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia ialah mereka yang paling cepat memberikan kasih sayang dan paling lambat menanamkan kebencian dan permusuhan dalam dirinya. Mithlul qubi minal fiddah yubti'ul inkisar wa yasra'ul injibar. Keadaannya persis seperti sebuah gelas yang terbuat dari perak. Yubti'ul inkisar, lama rusaknya. Wa yasra'ul injibar, tetapi cepat pulih kembali ketika rusak. Wa inna li'aman nas abta'uhum mawaddatan wa asra'uhum adawatan. Beda halnya dengan orang yang rendahan, orang yang hina, orang yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang paling lamban memberikan kecintaan dan paling cepat menanamkan kebencian dan permusuhan dalam diri. Mithlul qubi minal fakhar, persis keadaannya itu seperti sebuah gelas yang terbuat dari barang yang mudah pecah. Yasra'ul inkisar, cepat rusaknya. Wa yabta'ul injibar, namun lamban pula pulihnya ketika rusak. Karena keadaan orang-orang yang mulia tentu yang dikedepankan adalah kebaikan. Sementara orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang-orang yang jahat tidak peduli akan itu semua. Wajar kalau orang yang mulia itu ketika terjerumus dalam satu kesalahan, dia akan cepat bisa bangkit lagi. Beda dengan orang yang jahat. Ketika dia terjerumus dalam satu kesalahan, bisa jadi dia kira itu adalah kebaikan. Karena itu lamban. Susah untuk bangkit lagi. Qala Abu Hatim rahimahullah, kemudian Ibnu Hibban rahimahullah berkata, al-karimu man a'tahu syakara wa man qata'ahu wasalahu. Orang yang mulia adalah orang yang bila diberi ia akan mengucapkan terima kasih. Ia akan bersyukur. Dan orang yang mulia adalah orang yang kalau diputuskan tali silaturahmi maka ia akan berusaha untuk menyambungnya. Waman sa'alahu a'tahu, dan jika ada orang yang meminta sesuatu kepadanya baik materi ataupun tenaga maka dia segera memberinya. Qala wa laqad anba'ana Ahmad ibnu Quraisy ibnu Abdul Aziz qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ad-Duhli qala haddatsana Ahmad ibnu al-Khalil qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub an Abi Isa qala kana Ibrahim ibnu Adham karimun nafs yukhalitun nasa bi akhlaqihim wa ya'kul ma'ahum. Disebutkan di sini tentang keadaan Ibrahim bin Adham, salah seorang tokoh terkenal ulama salaf. Ya, diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham adalah orang yang memiliki kemuliaan, jiwa yang mulia.
yukhalitun nasa, dia senantiasa bergaul bersama dengan manusia, bi akhlaqihim wa yakul ma'ahum, dengan akhlak mereka, wa yakul ma'ahum, dan terkadang makan bersama dengan mereka. Menggambarkan bahwa kalau kemuliaan, kehormatan ini tidaklah mencegah seseorang untuk bergaul dengan manusia. Justru kemuliaan, kehormatan mendorong seseorang yang memiliki sifat tersebut untuk senantiasa dekat dengan manusia dan menularkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Karena itu kebaikan menjadi merata. Qala Abu Hatim rahimahullah, kemudian Ibnu Hibban berkata lagi, ajma'a ahlut tajarubi wal iddahri wa ahlul fadli fid din warraghibuna fil jamil ala anna afdala maqtana ar-rajulu li nafsihi fid dunya wa ajalla ma yaddakhiru laha fil 'uqba huwa luzumul karam wa mu'asharatul kiram li'anna al-karama yahsunu adh-dhikr wa huwa tiba'un rakkabaha Allah fi bani Adam. Telah bersepakat orang yang sudah banyak pengalamannya, orang yang sudah banyak percobaannya, orang yang sudah banyak penelitiannya, dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama, serta orang-orang yang mencintai keindahan, bahwa yang paling afdal, yang paling utama yang dimiliki oleh seseorang di dunianya, dan yang paling baik di antara hal-hal yang disimpan oleh seseorang untuk masa depannya adalah luzumul karam, senantiasa memiliki sifat mulia, dan muasyaratul kiram, bergaul bersama dengan orang-orang yang mulia. Karena kemuliaan itu adalah sesuatu yang enak bila diucapkan, enak bila disebutkan, enak bila diingat. Dan kemuliaan itu adalah tabiat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Bani Adam. Faminan nas man yakunu akram min abihi. Ada sebagian orang yang justru lebih mulia jika dibandingkan dengan bapaknya sendiri. Wa rubbama kana al-abu akram min ibnihi. Dan terkadang bapaknya lebih mulia dari anaknya. Wa rubbama kana al-mamluk akram min maulah. Terkadang mamluk, orang budak itu lebih mulia daripada tuannya. Dan juga terkadang sebaliknya, tuannya itu lebih mulia daripada budaknya. Yang jelas kemuliaan, kehormatan adalah tabiat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Bani Adam. Karena itu sesuatu yang paling baik yang dipelihara oleh manusia di dunianya dan disimpan oleh manusia untuk masa depannya adalah kemuliaan, dan bergaul bersama dengan orang-orang yang mulia. Karena itu semua akan melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatannya, baik saat ia di dunia ataupun ketika di akhirat. Kemudian beliau mengatakan lagi, Ibnu Hibban, Al-Karimu Mahmudul Athari fid dunya, Marbal Amal fil Uqba. Orang yang mulia adalah orang yang memiliki jejak terpuji di dunia. Memiliki jejak terpuji di dunia karena ia ketika meninggalkan dunia tentu meninggalkan hal-hal yang baik untuk manusia. Dan orang yang mulia adalah orang yang baik amalannya untuk masa depan. Yufariquhul a'da wal li'am. Orang yang mulia itu akan dijauhi oleh musuh dan oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang rendahan. Wa yashabuhul uqala wal qurama. Ia akan ditemani oleh para uqala, orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang mulia. Di akhir pembahasan, Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala menukil ucapan Abu Juhaifah, qala jalisul kubara wa khalitul hukama wa sailul ulama. Duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang besar, wa khalitul hukama, dan bergaulah bersama dengan orang-orang yang bijak,
wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada para ulama. Karena sikap yang seperti ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan. Selanjutnya Ibnu Hibban rahimahullah taala menyebutkan bab zikril jazri an qubuli qaulil wusyati. Bab penyebutan tentang peringatan dari menerima ucapan orang yang suka memfitnah dan ucapan orang yang suka mengadu domba. Disebutkan dalam hadis Nabi yang masyhur, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang sukanya mengadu domba, sukanya menebar fitnah. Beliau Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah berkata, al-wajibu 'alan nasi kafatan mujanabatul ifkar fi sabab alladhi yuaddi ila al-baghdha wal musyahanah bainan nas. Yang wajib bagi semua manusia ialah menjauhi pemikiran yang dapat melahirkan hal-hal yang menimbulkan kebencian dan kerenggangan antar manusia. Wasa'yu fi ma yufarriq jam'ahum wa yushattit samlahum. Serta wajib bagi semua manusia untuk menjauhi usaha-usaha yang dapat memecah belah persatuan mereka dan menghancurkan kesatuannya. Orang yang berakal tidak akan pernah berpikir sedikit pun agar persaudaraan yang terjalin itu putus. Orang yang berakal tidak akan pernah terbetik di dalam hatinya agar kecintaan yang ada itu berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Karena itu orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang paling menjauh dari semua sebab yang akan menghancurkan persaudaraan dan kecintaan. Mereka jauhi hal-hal yang dapat mengarah ke arah yang negatif dalam persaudaraan. Qala wa laqad anba'ana Muhammad ibnu Sa'id al-Qazzaz qala haddatsana Abbas ibn al-Walid ibn Mazid an abihi anil Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir qala Sulaiman bin Daud libnihi ya bunayya iyyaka wan namimah fa innaha ahad min as-sayf. Diriwayatkan dari Yahya ibn Abi Katsir, Sulaiman bin Daud berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wan namimah, hati-hati kamu dari namimah, hati-hati kamu dari mengadu domba dan menebar fitnah. Fa innaha ahad min as-sayf, karena sungguhnya namimah itu lebih tajam daripada pedang. Lebih berbahaya, lebih besar kemudaratannya, lebih cepat bahayanya dirasakan oleh manusia. Kemudian dikatakan juga di sini salah satu asar oleh Ibnu Hibban dari jalur Muhammad ibn al-Muhajir, dari Muhammad bin Yaqub, dari Muhammad bin Idris, dari Al-Atabi. Ada seorang A'rabiyah memberikan nasihat kepada anaknya. Dia berkata, alaika bihifdhis sir, hendaknya engkau menjaga rahasia. Wa iyyaka wan namimah, dan hati-hati kamu dari mengadu domba dan menebar fitnah. Fa innaha la tatruk mawaddatan illa afsadatha, karena sungguhnya tidaklah ada persaudaraan, tidaklah ada kecintaan melainkan akan dirusak oleh namimah itu. Wala baghinatan illa auqadatha, dan tidaklah ada kebencian melainkan akan dinyalakan oleh namimah, oleh fitnah. Adapun orang yang melihat kemungkaran, kemudian ia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, lalu ia adukan kemungkaran yang dia lihatnya itu kepada orang yang mulia, orang yang diperkirakan bisa menyelesaikannya, maka ini tidaklah masuk ke dalam kategori adu domba ataupun namimah. Namimah ataupun adu domba serta menebar fitnah itu rata-rata terkait dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya dusta. Hanya sekedar ingin agar si fulan dan si fulan itu terjadi permusuhan. Adapun kalau sekedar mengadukan sesuatu kepada orang yang lebih utama agar persoalan yang ada itu selesai, ini bukan adu domba.
Tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang terpuji, ingin agar kejelekan serta kemungkaran yang ada itu hilang. Orang-orang yang sukanya menebar fitnah dan mengadu domba biasanya cenderung senang untuk melihat ya, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika mendengar sebuah kalimat yang diperkirakan akan timbul fitnah dari kalimat itu, maka dia sebar kepada yang lain. Ini namimah. Qala akhbarana Muhammad ibn Sa'id al-Qajjaz qala haddatsana Muhammad ibn Huzaimah al-Basri qala haddatsana Hudzaifah qala haddatsana Ikrimah bin Ammar an Yahya ibn Abi Katsir qala alladhi ya'maluhu an-nammam fi sa'atin la ya'maluhu as-sahir fi shahrin. Yahya bin Abi Katsir menerangkan tentang begitu besar dampak dari namimah, dampak dari adu domba dan menebar fitnah. Beliau mengatakan yang dikerjakan oleh si tukang adu domba dan orang yang suka menebar fitnah fi sa'ah dalam satu waktu itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir dalam waktu sebulan. Ini menggambarkan bahayanya. Kalau orang yang melakukan namimah itu bahayanya bisa langsung dirasakan ketika itu. Padahal yang dilakukannya cuma sedikit, hanya sekedar menukil kalimat, si fulan bilang begini, kemudian dilaporkan kepada si yang lainnya, si fulan bilang begini. Sedikit. Tapi orang-orang yang melakukan sihir terkadang dia butuh waktu yang lama. Dan akibatnya pun tidak seperti akibat yang terjadi pada namimah. Orang yang melakukan sihir bisa saja yang terkenanya hanya 1 orang, 2 orang. Tetapi dampak dari namimah semua orang bisa kena. Satu kampung itu bisa kena. Ini namimah. Beda dengan sihir. Karena itu kalau dibandingkan bahayanya, mana yang lebih besar antara namimah dengan sihir? Bahaya namimah. Ya. Sihir bisa cepat sembuh. Tetapi kalau namimah itu akan lama mengakar dalam hati. Ini bahaya. Karena itu pantas bila Yahya ibnu Katsir mengatakan hal yang seperti itu. Dengan demikian maka dianjurkan bagi setiap orang untuk tidak bergaul bersama dengan orang-orang yang senangnya menebar namimah dan menebar fitnah. Tiap di antara kita mestinya menjauhi hal-hal yang akan melahirkan kebencian dan kedengkian di tengah-tengah manusia. Karena itu jangan banyak mencela. Seperti Ibnu Hibban di akhir pembahasannya menukil sebuah asar dari jalur Muhammad ibn Muhajir dari Muhammad ibn Hasan ad-Duhri an Abi Sa'id, di mana Abu Sa'id mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah berkata, "La tukthirul atab, fa innal atab yurisul baghina wal baghdha." Janganlah engkau banyak mencela, karena sungguhnya celaan itu akan melahirkan baghina, melahirkan kebencian dan ketidaksukaan. Wa kasratuhu min su'il adab, dan banyak mencela itu adalah gambaran dari jeleknya adab. Di muka kita disebutkan bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang paling hati-hati terhadap perkara-perkara yang akan menimbulkan kemudaratan dan merenggangkan persaudaraan serta memutuskan kecintaan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.